Kamu sadar nggak kalau tiap postingan live update yang kamu pamerkan itu sebenarnya adalah pajak kemiskinan yang kamu bayar secara sukarela demi pengakuan orang asing? Serius, aku sering banget melihat fenomena ini di kalangan kita, Gen Z, di mana demi konten estetik, kita mengorbankan stabilitas keuangan jangka panjang. Di bagian ini, aku akan membedah secara serius kenapa dorongan untuk divalidasi secara digital sebenarnya adalah perangkap finansial yang paling berbahaya saat ini. Tegas, coba kita jujur pada diri sendiri. Berapa kali kamu membeli sesuatu? Mulai dari kopi susu kekinian seharga Rp50.000, baju baru buat konser, sampai staycation akhir pekan hanya supaya ada sesuatu yang bisa kamu unggah di Instagram atau TikTok. Secara psikologis, ini disebut sebagai conscious consumption atau konsumsi mencolok. Masalahnya, bagi kita yang masih mahasiswa atau baru memulai karir, pengeluaran ini bukan diambil dari pendapatan sisa, tapi seringkali memotong jatah tabungan atau dana darurat. Mari kita bedah secara matematis. Bayangkan, kamu menghabiskan rata-rata Rp200.000 per minggu hanya untuk aktivitas demi konten. Dalam sebulan, itu adalah Rp800.000. Dalam 1 tahun, totalnya mencapai Rp9,6 juta. Jika uang itu kamu alokasikan ke instrumen investasi dengan return konservatif 6% per tahun, dalam 10 tahun, kamu kehilangan potensi dana sebesar lebih dari Rp130 juta. Serius, inilah yang aku sebut sebagai tragedi validasi. Kamu membayar pajak berupa opportunity cost yang sangat besar. Kamu kehilangan masa depan yang stabil hanya untuk dopamin instan dari jumlah likes yang sebenarnya tidak menambah saldo rekeningmu Rp1 pun. Di dunia finansial, orang yang benar-benar kaya justru cenderung invisible secara digital karena mereka tidak butuh validasi publik untuk merasa aman. Sebaliknya, banyak dari kita yang terjebak dalam perangkap kemiskinan ini, bekerja keras hanya untuk membiayai gaya hidup yang sebenarnya tidak mampu kita beli, hanya supaya kita tidak terlihat tertinggal oleh orang lain. Kalau kamu merasa mulai terjebak dalam siklus ini, jangan khawatir, kita akan bedah cara keluar dari sistem ini di bagian selanjutnya. Tapi sebelum aku lanjut ke analisis yang lebih dalam, pastikan kamu klik subscribe dulu di Cuan Culture supaya kamu makin cerdas mengelola uang dan bisa mencapai financial freedom yang sesungguhnya, bukan sekedar gaya hidup yang terlihat mahal di kamera. Sekarang, mari kita bedah secara matematis. Aku ingin kamu benar-benar paham konsep yang sering dilupakan banyak orang di generasi kita, opportunity cost atau biaya peluang. Katakanlah kamu menghabiskan Rp50.000 untuk segelas kopi fancy hanya demi kebutuhan konten atau sekadar pamer live update di media sosial. Secara kasat mata, kamu mungkin merasa hanya kehilangan 1 lembar uang Rp50.000 hari ini. Tapi, dalam kacamata finansial, masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Kamu bukan cuma kehilangan Rp50.000, tapi kamu sedang membunuh potensi pertumbuhan bunga majemuk atau compound interest dari uang tersebut. Mari kita hitung dengan data yang realistis. Jika uang Rp50.000 itu tidak kamu belikan kopi dan justru kamu masukkan ke instrumen investasi dengan rata-rata return 12% per tahun, angka yang sangat mungkin dicapai di pasar modal atau reksadana dalam jangka panjang, uang itu punya daya ungkit yang luar biasa. Coba bayangkan kalau kebiasaan ngopi demi validasi ini kamu lakukan secara rutin, misalnya seminggu sekali. Itu berarti Rp200.000 per bulan. Jika kamu memulai kebiasaan ini di usia 20 tahun dan konsisten menginvestasikannya selama 30 tahun ke depan dengan asumsi 12% return per tahun, tahu berapa nilai uang kopi tersebut di masa pensiunmu? Uang Rp200.000 per bulan itu akan tumbuh menjadi sekitar Rp700 juta. Kalau kamu lebih agresif dan bisa mendapatkan return 15% melalui pemilihan instrumen yang tepat, angkanya melonjak menjadi lebih dari Rp1,3 miliar. Inilah yang aku maksud dengan tragedi validasi. Kamu menukar potensi aset miliaran rupiah di masa depan hanya untuk beberapa detik kepuasan saat melihat notifikasi likes di layar HP-mu hari ini.
Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk gaya hidup yang sebenarnya tidak kamu butuhkan adalah pasukan finansial yang kamu pecat sebelum mereka sempat bekerja untukmu. Matematika tidak pernah berbohong. Perbedaan antara mereka yang merdeka secara finansial dan mereka yang terjebak dalam kelas menengah selamanya seringkali bukan pada seberapa besar gaji mereka, tapi pada seberapa paham mereka tentang opportunity cost dari setiap pengeluaran kecilnya. Kalau kamu ingin belajar lebih dalam bagaimana mengelola angka-angka ini agar berpihak pada masa depanmu, jangan lupa klik subscribe di Cuan Culture untuk perjalanan menuju financial freedom. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi soal seberapa besar pengeluaran kamu, tapi bagaimana cara kamu menghentikan kebocoran ini sebelum saldo kamu benar-benar terkuras habis. Aku punya 3 langkah konkret yang bisa kamu terapkan mulai hari ini untuk mengambil kendali penuh atas keuanganmu. Langkah pertama, aku ingin kamu melakukan audit biaya validasi selama 30 hari terakhir. Coba buka kembali riwayat transaksi di M-Banking atau e-wallet kamu. Tarik garis tegas dan jujurlah pada diri sendiri. Hitung berapa total uang yang keluar hanya demi konten atau sekadar agar tidak terlihat ketinggalan di media sosial. Apakah kopi 50.000 itu benar-benar karena kamu haus atau karena desain cupnya bagus untuk difoto? Total angka yang muncul nanti mungkin akan membuat kamu tidak nyaman, tapi rasa tidak nyaman itulah yang kamu butuhkan untuk berubah. Kedua, aku sangat menyarankan kamu menerapkan sistem validation tax atau pajak validasi dengan rasio 1:1. Ini adalah cara paling efektif untuk memaksa kamu membangun aset di tengah gempuran gaya hidup. Aturannya sederhana. Kalau kamu memutuskan untuk jajan sesuatu sebesar Rp50.000 demi keperluan gaya hidup atau konten, kamu wajib menyetor pajak kepada dirimu sendiri di masa depan dengan nominal yang sama, yaitu Rp50.000 ke instrumen investasi seperti reksadana atau saham. Jika kamu merasa tidak mampu membayar pajak tersebut, itu adalah sinyal jelas bahwa kamu sebenarnya belum mampu membeli barang tersebut. Dengan cara ini, setiap kali kamu konsumtif, aset kamu juga ikut tumbuh. Langkah ketiga, gunakan aturan tunggu 48 jam sebelum membeli apapun yang bersifat lifestyle. Saat kamu melihat barang yang sedang tren atau tempat yang lagi viral, otak kamu akan dibanjiri dopamin yang memicu keputusan impulsif. Dengan sengaja menunda selama 2 hari, kamu memberikan ruang bagi logika untuk mengambil alih kembali kendali dari emosi. Biasanya setelah 48 jam, keinginan menggebu-gebu itu akan meredah, dan kamu akan menyadari bahwa kamu sebenarnya tidak butuh-butuh amat dengan validasi tersebut. Melawan FOMO memang tidak mudah, tapi matematika selalu memberikan kepastian di tengah ketidakpastian tren. Kalau kamu ingin terus belajar bagaimana mengelola angka-angka ini agar masa depanmu lebih cerah, pastikan kamu klik subscribe di Cuan Culture. Mari kita konsisten melangkah menuju financial freedom bersama-sama. Mari kita masuk ke simulasi nyata supaya kamu bisa melihat bedanya secara objektif. Kita ambil 2 karakter dengan profil yang identik, si A dan si B. Keduanya adalah mahasiswa tingkat akhir yang baru saja mulai bekerja part-time atau freelance dengan penghasilan bersih Rp5 juta per bulan. Si A adalah tipe yang hidup demi validasi. Setiap minggu si A menghabiskan setidaknya Rp500.000 untuk biaya konten. Ini mencakup nongkrong di kafe estetik, membeli fast fashion, hingga memaksakan diri membeli tiket konser demi Instastory. Dalam sebulan, si A menghabiskan Rp2 juta hanya untuk menjaga citra di media sosial. Di sisi lain ada si B. Si B memiliki keinginan yang sama untuk pamer, karena itu manusiawi. Namun, si B menerapkan aturan validation tax atau pajak validasi. Setiap kali si B tergoda membeli sesuatu hanya karena ingin terlihat keren, dia wajib memasukkan nominal yang sama ke dalam portofolio investasinya. Jika dia tidak punya uang untuk mendanai keduanya, maka dia tidak akan membeli barang tersebut. Akhirnya, si B memilih untuk hidup sederhana dan konsisten mengalokasikan Rp2 juta tersebut ke instrumen investasi dengan rata-rata imbal hasil 10% per tahun. Mari kita lihat angka-angkanya setelah 5 tahun. Secara visual, si A menang telak. Namun secara matematis, kekayaan bersih si A adalah 0, bahkan mungkin minus jika dia menggunakan fitur pay later untuk gaya hidupnya. Barang-barang yang dia beli sudah mengalami depresiasi hingga tidak ada harganya lagi. Sekarang, lihat si B. Secara visual hidupnya terlihat biasa saja, tapi secara matematis, uang Rp2 juta yang dia investasikan tiap bulan dengan bunga majemuk telah berkembang menjadi sekitar Rp155 juta.
Si B sudah berhasil melewati angka psikologis 100 juta rupiah pertamanya di usia yang sangat muda. Pelajaran pahit yang harus kita telan adalah kekayaan yang asli itu seringkali bersifat invisible atau tidak terlihat. Sebaliknya, kemiskinan seringkali berteriak dan dipamerkan dengan sangat keras melalui barang-barang bermerek agar orang tersebut terlihat kaya. Aku ingin kamu menyadari bahwa setiap rupiah yang kamu keluarkan hanya untuk validasi orang lain adalah rupiah yang kamu curi dari masa depanmu sendiri. Berhentilah membayar pajak kepada ego kamu. Jika kamu ingin terus mengasah logika keuanganmu dan tidak terjebak dalam lubang gaya hidup yang semu, pastikan kamu klik subscribe di Cuan Culture. Mari kita bangun kekayaan yang nyata, bukan sekedar citra, demi mencapai financial freedom yang sesungguhnya. Aku ingin menutup diskusi kita hari ini dengan sebuah refleksi yang jujur untuk kita semua. Menikmati hasil kerja keras itu tidak ada salahnya. Menikmati hidup adalah hak kamu. Tapi, masalah besar muncul saat kamu mulai membayar pajak ego kepada dirimu sendiri demi sebuah pengakuan dari orang lain. Coba kamu perhatikan baik-baik. Postingan atau story yang kamu buat itu mungkin hanya bertahan 24 jam sebagai impresi digital, lalu hilang dan dilupakan. Namun, cicilan atau saldo tabungan yang berkurang karena biaya konten tersebut akan membekas jauh lebih lama dalam catatan finansialmu. Secara matematis, jika uang 1 juta rupiah yang kamu pakai untuk sekali fine dining demi konten itu dialokasikan ke instrumen investasi dengan return rata-rata 10% per tahun, dalam 20 tahun, uang itu bisa tumbuh menjadi lebih dari 6,7 juta rupiah. Itu baru satu kali makan. Bayangkan berapa potensi pertumbuhan kekayaan yang hilang jika ini menjadi gaya hidup rutinmu. Aku ingin kamu mulai membangun aset nyata, bukan sekedar citra. Aset yang bisa memberikan kamu ketenangan di masa tua, bukan sekedar notifikasi like yang memberi dopamin sesaat. Kamu harus memilih, mau jadi orang yang benar-benar kaya dengan portofolio sehat, atau cuma terlihat kaya di mata orang-orang yang bahkan tidak peduli dengan masa depan finansialmu. Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kamu. Masa muda adalah waktu terbaik untuk melipat gandakan aset, bukan melipat gandakan gengsi. Jika kamu merasa analisis ini membuka perspektif baru dan ingin terus mengasah logika keuanganmu agar tidak terjebak dalam gaya hidup semu, pastikan kamu klik subscribe di Cuan Culture. Mari kita konsisten membangun kekayaan nyata demi mencapai financial freedom yang sesungguhnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.